kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti saya jawab semua masalahnya. Ya kalau saya kan tidak seperti Imam Malik. Imam Malik banyak yang dia tahu, kita tahu semua. Pasalnya apa? Pertanyaan orang masa itu setingkat pula dengan ilmu imamnya. Itu masalahnya. Pertanyaan sekarang kan setingkat pula dengan yang saya pula. Nah, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Oh, silakan. Ustaz, bagaimana cara Ustaz menghafal berbagai nama kitab turas serta pengarangnya, serta bagaimana cara Ustaz waktu kuliah bisa menghafal nama perawi lengkap, tahun lahir, wafat, dan guru muridnya? Wih, panjang nih ya. Ya ikhwani fillah, salah satu yang itu adalah sering diulang, at-takraru, diulang. Dan sering diulang itu kalau sendirian cepat ngantuk. Cepat ngantuk. Maka yang saya lakukan adalah hadir di majelis ilmu seperti ini. Makanya saya kenapa di majelis-majelis hadis khususnya yang ada sanadnya, saya syarah sanadnya. Karena pada umumnya para ustaz mungkin tak syarah sanadnya ya. Saya tidak tahu yang mensyarah sanad kecuali sedikit yang menyebutkan sanad ya. Jarang kan? Kalaupun ada sanad paling dibacakan sanad dan disebutkan orangnya. Kenapa? Yang pertama sebabnya menurut mereka tidak begitu bermanfaat. Kalau menurut saya sangat bermanfaat. Karena dalam seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma min ismin fit tarikh illa wal indi fihi qissah." Tidak ada satupun nama yang tercatat dalam sejarah, nama tokoh maksudnya, kecuali ada ceritanya. Nah, kita kan suka cerita kan? Kita sebut misalnya Imam Asy-Syafi'i misalnya. Kita sebutkan bagaimana kisah-kisahnya yang membuat kita mendapat ibrah. Imam Sufyan ibn Uyainah misalnya, kita ambil beberapa perkataannya yang terkenal. Imam Waqi' bin Al-Jarrah dan seterusnya. Nanti ikhwani fillah, maka yang banyak mengingatkan itu adalah dengan apa? Sering duduk dengan ulama. Sering duduk dengan ulama. Maka saya sengaja untuk menghidupkan isnad ini kembali. Pertama, karena tak semua orang bisa. Saya yakin itu. Kalau sempat Syekh ini mencoba, kalau bukan ahli di bidang hadis, walaupun nama-nama perawi itu sudah ada bukunya semuanya, ada Tahdzibut Tahdzib, ada Tahdzibul Kamal, ada Taqribut Tahdzib yang ringkas, ada Al-Kamil, ada Ad-Du'afa dan seterusnya. Tapi kalau tak biasa, tak bisa, saya yakin. Oh mudah, kan cuma cari nama. Kalau ketemu nanti namanya Hisam 100 orang, Hisam yang mana? Betul? Atau namanya Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad yang mana? Nak coba? Saya carikan di Syamilah nanti. Saya tunjuk ini. Qala misalnya berkata Imam Ad-Darqutni qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad an Ahmad bin Muhammad an Muhammad bin Muhammad an Ahmad bin Muhammad. Siapa ni? Ya, tapi siapa yang biasa dengan sanad dia ikhwan, dia tahu bahwa Abdullah ibn Muhammad ibnul Qasim Al-Baghawi. Nah, kan langsung lancar itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Atau misalnya Imam Al-Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad ibn Yusuf. Misalnya Muhammad ibn Yusuf an Sufyan. Siapa Muhammad ibn Yusuf ini? Al-Firyabi kah? Atau Al-Firabri kah? Atau yang lain? Tapi yang sudah biasa dengan sanad, kalau dia merupakan dari Sufyan tak disebut nama dan nisbatnya, pasti Ats-Tsauri. Kalau ini Ats-Tsauri, ini pasti Al-Firyabi. Jelas? Atau Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan. Sufyan Al-Humaidi di Makkah. Sufyan Ibnu Uyainah yang di Makkah. Walaupun Al-Humaidi juga berguru sama Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi kalau dia tak sebutkan nama orang tuanya, biasanya adalah Sufyan bin Uyainah. Ini di antara caranya. Yang kedua, selalu menghubungkan antara rawi dengan rawi yang lain. Rawi dengan rawi yang lain. Misalnya, ya,
Seperti yang saya katakan tadi, Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan, ini pasti Ibnu Uyainah. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dari Sufyan, ini pasti Ats-Tsauri, dan seterusnya. Kemudian menghubungkan antara wafat, ada yang bersamaan tahun wafatnya, seperti 3 imam hadis dan fikih. Sama wafatnya 198, Sufyan bin Uyainah di Mekah, Abdurrahman ibn Mahdi di Kufa, di Basra afwan. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan di Baghdad. 198. Ini cara untuk menghafalkannya. Dan diantaranya pula adalah suka membuat lembaran-lembaran seperti ini, ditulis nama alamat, nama dan alamat tempat tinggal, bukan? Iya memang masuk lah ya. Para ulama itu saya nak catat. Misalnya satu hari satu perawi, mulai dengan perawi kutub Sahih Bukhari dulu, Sahih Bukhari. Insya Allah lama kelamaan akan terbiasa. Dulu Syekh saya Profesor Dr. Anis Tahir Al-Indonesi, ya, dia menceritakan tentang gurunya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang dari Yaman rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwasanya Syekh ini tidak pernah terlihat kecuali di tangannya ada secari kertas. Kecuali ada di tangannya secari kertas. Kertas apapun, kadang bekas amplop. Sebenarnya amplop ceramah bisa jadi dipakai itu kan. Daripada terbuang kan, dipakai tulis itu untuk menghafal. Ya, ikhwani billah, selalu ada waktu jadi mahasiswa, kemanapun dia pergi, makan, pergi pengajian, pergi belanja, selalu bawa. Ketika di mobil dia keluarkan, misalnya Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdillah Ats-Tsauri ulida sanata sittin wa tis'ina lil hijrah, talaba al-ilma an Ibrahim bin Yazid an-Nakhai wal A'mash wa Abi Wa'il Syaqi bin Salamah wa Sa'id bin Abi Arubah wa ila akhirih kan. Saya mengapa bapaknya kan? Mata sanata 61 wa 100 thiqatun amirul mu'minin bil hadis ila annahu ahyanan yudallis. Selesai. Ya saya dapat satu sehari, Masya Allah 360 rawi dalam setahun. Kalau seandainya 4 tahun tuan-tuan kuliah, ini kan berandai-andai ini. Itu masalahnya berandai-andai aja. Sudah 1380 perawi yang terhafalkan. Itu sudah jadi imam itu, imam jarh ta'dil kita sekarang nih. Insyaallah taala. Kemudian tentang kitab turas juga seperti itu. Guru saya, ini terpaksa saya minta dari guru kan min barakatil ilmi azuhu ila ahli, kata guru kami. Ya. Di antara berkatnya ilmu itu, bukan kata Ibnu Salah, di antara keberkahan ilmu adalah menisbatkannya kepada orang yang memberikannya. Guru kami Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif, yang terkenal dengan latifnya, terkenal dengan pemurah, perhatian dan seterusnya. Nah, dia ngajar saya 2 tahun, 1 tahun di pasca sarjana, 1 tahun di S1, tak pernah terlambat walaupun 1 menit. Ini muridnya tak pernah datang kecuali terlambat. Terpaksa kena denda terus. Ini mungkin dosen satu-satunya yang selalu kena denda terlambat, mungkin Dasman ya. Kasihan saya sebenarnya. Anak Usuluddin ini tegak-tegak orangnya. Dosen terlambat dia dendanya deh. 1 menit 1.000 rupiah. Kadang habis gaji sehari itu semua. Tapi tak apalah. Yang salah sendiri, kenapa terlambat kan? Kenapa terlambat? Ada dosen kalian yang begitu? Tidak ada kan? Sebenarnya anak Usuluddin ini apa tuh? Nah, ikhwani billah.